Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, penuh dengan kebahagiaan bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum Sri Kandi Tenaga Pembangunan Sriwijaya beserta jajarannya, Wakil Ketua Umum dan Ketua Bidang yang hadir. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Tenaga Pembangunan Sriwijaya, Kiai Haji Ahmad Fauzan, SHMH. Amin ya Allah. Yang saya hormati para calon pengurus daerah Sri Kandi Tenaga Pembangunan Sriwijaya beserta para calon pengurus cabang. Ada 10 calon pengurus cabang se-provinsi Bengkulu yang saya banggakan. Yang saya hormati dan saya banggakan panitia penyelenggara musyawarah daerah Sri Kandi TP Sriwijaya Bengkulu, wabil khusus steering committee dan organizing committee yang telah bekerja sedemikian rupa sehingga malam ini insya Allah bisa kita wujudkan musyawarah daerah ini lancar tanpa ada hambatan apapun. Jadi kalau ada reak-reak sebelumnya, biarkan ini menggonggong, kafilah tetap berlari. The dog barks, caravans keep on going. Biarkan berlari. Ya. Ada yang menggonggong silakan, asal tidak menggigit. Menggonggong silakan. Yang penting niat kita baik, kita laksanakan. Ibu-ibu cantik yang saya banggakan, alhamdulillah syukur panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala agar ridho, rahmat, hidayahnya. Pada malam ini kita bisa berkumpul di Hotel Mercure Bengkulu ini dalam rangka kegiatan yang maha penting, yaitu musyawarah daerah Sri Kandi TP Sriwijaya Bengkulu dalam rangka pembentukan pengurus daerah Sri Kandi TP Sriwijaya Bengkulu. Ini satu sejarah yang harus dicatat oleh masyarakat Sumatera bagian selatan melalui Tenaga Pembangunan Sriwijaya, bahwa hari ini akan bertambah lagi organisasi saya, badan otonom dari Tenaga Pembangunan Sriwijaya yang memang mempunyai histori dan filosofi. Tadi telah disampaikan oleh Ketua Umum Sri Kandi, kita telah bentuk di Jawa Barat, Sumatera Selatan, hari ini di Bengkulu, besok lusa mungkin di Jambi, dan akan berakhir di Bangka Belitung, di seputaran Sumatera bagian selatan. Tapi tidak hanya berhenti di situ, karena kita harapkan bahwa Sri Kandi TP Sriwijaya ini akan membentuk pengurus-pengurus daerah di seluruh provinsi di Indonesia. Itu yang kita harapkan. Lalu kemudian di Bengkulu ini saya bangga bahwa malam ini pun telah hadir calon-calon pengurus cabang dari 10 kabupaten kota. Yang jelas, tentu ketika kita ada sense of belongings, ada rasa memiliki satu organisasi, tentu kita tanpa pamrih. Kalau ada yang dari cabang Curug 3 jam atau 4 jam berkenan hadir, lalu kemudian ada dari Bintuhan, Jemaah Bintuhan ya, juga hadir pada malam ini. Itu karena ada rasa memiliki organisasi.
bangga dengan adanya Serikandi TPI Sriwijaya walaupun baru tahu secara kulitnya ada Serikandi TPI Sriwijaya, bukan Kartini Sriwijaya atau Kartini Indonesia. Ada yang mengatakan ini Kartini Indonesia. Karena Serikandi TPI Sriwijaya ini merupakan badan otonomnya tenaga pembangunan Sriwijaya yang juga mempunyai sejarah adanya Serikandi TPI Sriwijaya. Sehingga saya saat ini sebagai komandannya tenaga pembangunan Sriwijaya ingin mewujudkan mimpi saya, mimpi kepengurusan TPI Sriwijaya 2021-2026, bahwa dalam periode ini harus lahir dan kuat Serikandi TPI Sriwijaya yang merupakan badan otonom dari TPI Sriwijaya sebagaimana tadi yang disampaikan. Tapi tidak hanya sekedar bagaimana kita memiliki organisasi ini, tidak hanya sekedar kita bangga akan adanya Serikandi TPI Sriwijaya, tidak hanya sekedar adanya sense of belonging itu tadi, tapi bagaimana kita memiliki tanggung jawab bersama, ada share responsibility dari setiap pengurus yang telah merasa memiliki Serikandi ini tadi. Yang harus memiliki rasa tanggung jawab bersama bagaimana kita membesarkan organisasi masyarakat ini. Tidak hanya sekedar mencantumkan nama setelah nanti masuk dalam pengurusan, tapi kontribusi apa yang bisa diberikan dengan kreativitas dan inovasi-inovasi cerdas dari perempuan-perempuan hebat di Bengkulu ini. Karena kalau kita menerjemahkan lebih panjang dari tema musyawarah daerah ini, Serikandi Tenaga Pembangunan Sriwijaya Provinsi Bengkulu bertekad kuat untuk menjadikan atau mewujudkan perempuan dan anak yang maju untuk Indonesia hebat dan bermartabat, ya, hebat dan sejahtera. Nah, ini tema luar biasa ketika kita bisa memaknai. Ya, kita cukup waktu untuk mengkaji, tapi jangan sampai kita tidak tahu apa yang kita kaji. We have enough time to analysis to tema, tapi jangan sampai nothing for, nggak ngerti apa-apa ini tema. Karena ini harus diterjemahkan jauh. Ya. Nah, di situ yang saya maksud bagaimana rasa tanggung jawab bersama kita untuk membesarkan organisasi ini agar tidak dipandang sebelah mata. Saya agak sedikit kecewa dan menyesal karena persyaratan kita membangun atau membentuk Serikandi TPI Sriwijaya yang merupakan badan otonom dari TPI Sriwijaya setelah adanya pengurus daerah Tenaga Pembangunan Sriwijaya. Tapi saya tidak pernah mendengar dan melihat sejak saya datang tadi bahwa ada pengurus daerah Tenaga Pembangunan Sriwijaya yang hadir. Bahkan mungkin tidak berkoordinasi. Ada di Maluku Utara yang siap untuk membentuk Serikandi TPI Sriwijaya. Tapi karena belum ada Tenaga Pembangunan Sriwijaya-nya, kita postpone, kita tunda untuk sementara sampai ada pengurus daerah Tenaga Pembangunan Sriwijaya. Nah, di sini bagaikan kerakak di atas batu, hidup hendak mati tak mau. Katanya sudah berapa periode ini waketum ini ikut waktu itu hadir dan bahkan mimpin sidang, tapi setelah dikukuhkan pengurusnya tidak ada suara sama sekali. Nah, ini Pak Waketum agar segera dievaluasi, laksanakan musyawarah daerah yang disederhanakan untuk Tenaga Pembangunan Sriwijaya agar bisa seiring sejalan dengan Serikandi TPI Sriwijaya dan melaksanakan program kerjanya yang telah dirumuskan
utamanya program kerja unggulan yang ada sentuhan langsung pada masyarakat Bengkulu, khususnya masyarakat Sumatera bagian selatan pada umumnya. Itu akan menunjukkan hadirnya organisasi ini di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi kalau saya sampaikan bagaimana kita memiliki organisasi ini, lalu kita bertanggung jawab bersama untuk kiprahnya agar hadir di tengah-tengah masyarakat, harus ada work together. Bagaimana kita kerja bersama-sama dan bersama-sama bekerja untuk mengoperasionalkan Serikandi TPS Jaya Bengkulu sehingga tadi tidak dipandang sebelah mata. Orang akan tahu bahwa ini Serikandi TPS Jaya, kan dia bisa menjalankan visi dan misi Serikandi TPS Jaya yang telah disusun, dirumuskan dan dijalankan oleh pengurus pusat tenaga hukum Sriwijaya. Selalu kaitannya dengan sentuhan perempuan dan anak. Selalu perempuan dan anak kita kedepankan, karena ini merupakan hal utama. Ketua Umum Serikandi Tenaga Hukum Sriwijaya, mantan pejabat tinggi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga jiwanya masih melekat di situ. Inilah yang selalu didengungkan, inilah yang selalu menjadi hasrat beliau dan kecerdasan emosionalnya, itu bagaimana caranya supaya sentuhan-sentuhan kepada perempuan dan anak itu menjadikan program utama, program unggulan dari Serikandi Tenaga Hukum Sriwijaya. Ibu-ibu cantik yang saya banggakan, wabil khusus nanti pada calon ketua yang akan dipilih, agar menempatkan seseorang pengurus dalam satu organisasi agar terpenuhi, supaya terpenuhi tadi dia mempunyai rasa memiliki seluruh tanggung jawab untuk bekerja bersama-sama. Tempatkanlah mereka-mereka yang profesional, mereka-mereka yang memiliki integritas moral, bukan orientasinya teori pasar, adanya jual beli atau laku enggak, manfaat apa yang bisa didapat dari Serikandi ini. Jangan sampai ini dijadikan satu alat. Justru Serikandi TPS Sriwijaya yang hadir untuk bisa mengakomodir kepentingan masyarakat, kepentingan kaum perempuan dan anak, karena kita merupakan satu bridging. Kita akan membridging, menjembatani antara organisasi kemasyarakatan yang eksis ini dengan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Harus disinergikan antara program kerja organisasi dengan program kerja pemerintah daerah. Harus ada kolaborasi di situ antara pengurus dengan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan program itu. Misalnya di bidang perlindungan anak atau pemberdayaan perempuan, tentu di provinsi itu ada dinas yang membidangi itu. Kalau kita akan sentuhannya dengan masalah kesehatan, tentu ada sinergi dengan dinas yang membidangi masalah kesehatan. Nah, sinergitas dan kolaborasi ini merupakan hal utama dalam program kerja yang akan dilaksanakan oleh pengurus yang tergabung dalam Serikandi TPS Sriwijaya Bengkulu. Jadi bukan kita hanya sekedar menempatkan seseorang yang tidak tepat pada tempatnya. Nah, the best people on the best strategic position. Posisi-posisi strategis dalam organisasi ini, misal ada wakil ketua yang membidangi apa yang strategis di situ, harus mereka yang terbaik, yang paham tentang itu, yang expert di bidangnya, karena profesi ini memang demikian.
Jangan hanya sekedar naruh seseorang, tapi kemudian dia bingung apa yang harus dia perbuat, apa yang harus dia lakukan, sehingga gerak langkahnya terbatas di situ. Ke kiri ke kanan langsung mentok, ke depan pun demikian. Saya selalu mengatakan bahwa lakukan kegiatan-kegiatan ini bagaikan mengejar fata morgana. Makin dikejar untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, makin jauh harapan. Di sini akan menjadi legacy bagi organisasi bahwa sepanjang perjalanan mengejar cita itu, disinilah yang dilakukan. Itulah akan menjadi legacy nanti hadir di tengah masyarakat dan masyarakat mengakui keberadaan dari organisasi ini. Ini yang utama di sini. Tapi yakin saya bahwa nanti setelah terpilihnya ketua, sekretaris dan bendahara yang disebut KSP tadi, satu kekuatan ini, suatu kebersamaan mereka bersatu padu dengan formatur yang telah ditunjuk untuk menempatkan personalia yang tepat pada tempat. Karena ini suatu kekuatan. Tadi kata Bu Ketua Umum, kita bagaikan lidi yang dikumpulkan satu persatu. Namun lidi itu apabila hanya satu helai atau satu batang lidi, dia tidak mempunyai arti dan mana apa-apa. Tapi setelah lidi dikumpulkan dia menjadi satu, dia bisa membersihkan sesuatu dari hal yang tidak kita inginkan, atau dia bisa melakukan sesuatu karena ada satu kekuatan dalam kesatuan dan persatuan itu. Kebersamaan itu yang utama. Kalaupun rencana musyawarah daerah ini telah dirumuskan dari beberapa bulan yang lalu, terhambat karena ada kesalahpahaman atau ada yang mempunyai ambisi-ambisi tertentu yang tidak jelas kemudian arah organisasi ini ke depan, ya, tolong nanti siapa yang jadi ketua yang terpilih jangan diisolir, tapi mari dirangkul. Kebersamaan itu yang harus kita wujudkan. Inilah kebesaran dari Serikandi TP Srikandia. Dan untuk membentuk kepengurusan, personalianya harus juga mengakomodir dari semua lini. Kalau di Bengkulu ini terdiri dari masyarakat Sumatera Bagian Selatan, ada orang Lampung, ada orang Bengkulu, ada orang Bangka Belitung, Jambi, dan Sumatera Selatan. Harus ada yang menjadi representasi dari itu. Misalnya pengurusan nanti kalau ada wakil ketua ada 4, ada apa? Ambil 1 dari Lampung, ambil 1 dari Palembang, ambil 1 dari Bangka Belitung, ambil 1 dari Jambi, yang mereka domisilinya ada di sini. Nah, inilah yang dimaksud dengan sapu lidi tadi, kata Ibu Ketua Umum. Ya. Jadi dari masing-masing lidi, batang lidi tadi digabung jadi satu, ini jadi satu kekuatan. Subaksalnya muncul di situ. Ya. Di mana kekuatan Serikandi TP Sujaya Bengkulu menjadi suatu pertaruhan. Saya berharap bahwa setelah dikukuhkan para pengurus ini, pengurus Serikandi TP Sujaya Bengkulu merupakan pengurus yang terbaik sepanjang kita kukuhkan beberapa pengurus daerah selama ini. Jadi jangan sampai lebih buruk atau lebih jelek dari Serikandi TP Sujaya Jawa Barat, Lampung, dan Sumatera Selatan. Kita akan mendengar langsung nanti bahwa Bengkulu is the best. Terpulang kepada siapa yang jadi ketuanya. Ya, saya yakin nanti seorang ketua yang akan diberikan amanah, saya memiliki pengalaman organisasi, mempunyai satu kecerdasan emosional, dan juga bisa mengedepankan asuh terhadap pengurus-pengurus lainnya, sehingga dengan gaya kepemimpinan yang soft, dia bisa menggerakkan, dan dia berdiri sebagai seorang motivator, bukan semata-mata sebagai seorang instruktur. Dia tidak hanya sekedar memerintah,
tapi dia akan mencontohkan kapan dia berada di depan harus Rasul Tulodo, kapan dia berada di tengah-tengah mereka maju mengkarso. Dan kalau ini sudah terwujud, Tungguri Handayani dan hanya menerima mata dengan motivasi yang cerdas darinya, organisasi ini bisa nanti melaksanakan program-program kerjanya dan mengoperasionalkan Serikandi Integrasi Jaya Bengkulu dengan baik dan jadi kebanggaan dari pengurus pusat Serikandi Integrasi. Selamat melaksanakan musyawarah daerah yang saat ini kita punya konsep musda yang disederhanakan. Karena kalau kita mengikuti etika musyawarah daerah itu panjang, harus dibentuk oleh Pak Fauzan, nanti ada komisi segala macam akan membahas masalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, yang anggaran dasar, anggaran rumah tangganya dimiliki oleh pusat, tapi bagaimana menerjemahkan itu, lalu menyiapkan lagi program kerja, menyiapkan rekomendasi dan lain sebagainya. Ya jelas sekarang kerja keras, lebih keras dan lebih keras lagi, sehingga Serikandi Integrasi Jaya Bengkulu is the best. Kemudian yang saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah daerah dalam rangka pembentukan Serikandi Tenaga Pembangunan Sriwijaya Provinsi Bengkulu secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian Fattakullah mastata'tum billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.